Baik teman-teman dan Bapak Ibu semua, salam sukses. Sesi kali ini kita akan belajar bagaimana cara mendapatkan penghasilan di dunia internet ya, atau lebih tepatnya di bisnis e-commerce. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita sama-sama belajar dan sama-sama mulai, karena di sini juga saya sedang tidak mengajari ya, atau menggurui, karena saya yakin Bapak Ibu dan teman-teman yang hadir di sini adalah berasal dari background yang berbeda-beda ya. Mungkin ada yang sudah biasa dengan jual beli online ya, atau sudah pernah beriklan di Facebook, sudah mengenal dunia digital marketing, atau yang sama sekali belum pernah mencoba beli produk secara online gitu ya. Nah, di sini kita akan sama-sama belajar lebih jauh apa itu dunia digital e-commerce. Kemudian kita akan mencoba bagaimana caranya juga kita mendapat penghasilan di dunia internet ini dan dunia e-commerce ya, seperti teman-teman yang sudah. Nah, Bapak Ibu, saya nanti bicara banyak tentang informasi mengenai dunia digital ini. Izinkan saya dulu untuk memperkenalkan ya diri saya pribadi. Kata orang kalau tak kenal maka tak sayang gitu ya. Nah, maka izinkan saya untuk berkenalan dulu. Nama saya adalah Hasan Sahli, tapi biasa dipanggil dengan Nanang ya, panggilan akrabnya Nanang gitu. Nah, background saya dulu, saya pernah mengajar sebagai guru bahasa Inggris ya, atau English lecturers gitu ya, di tahun 99 sampai 2004. Nah, kemudian saya juga pernah menjadi seorang eksekutif marketing di salah satu perusahaan telekomunikasi terbesar ya di Indonesia, perusahaan di tahun 2004-2009. Kemudian mengenal dunia network marketing yang sampai saat ini saya masih menggeluti dan menyukai dunia network marketing. Kemudian juga pernah mendirikan D-School. D-School adalah Digital Entrepreneur School. Kemudian sekarang sebagai digital strategik dari WPI International. Nah, itu tentang diri saya. Nah, sebetulnya saya ingin mengenal lebih itu tentang teman-teman dan Bapak Ibu semua. Ya, mulai dari kelas ini nanti kita bisa saling mengenal lebih dekat lagi. Oke, Bapak Ibu dan teman-teman, kita mulai dengan pertanyaan apa sih sebetulnya e-commerce itu ya? Itu net-commerce. Kebetulan malam ini kita akan membicarakan tentang net-commerce ya. Nah, net-commerce itu adalah penggabungan bisnis ya, dari network ya. Dulu mungkin teman-teman Bapak Ibu pernah mengenal bisnis network marketing ya. Dan sekarang itu lagi rame-ramenya bisnis e-commerce gitu. E-commerce itu apa sih? E-commerce itu ya penjualan secara digital, online gitu ya, yang Bapak Ibu bisa beli di marketplace seperti itu. Nah, e-commerce itu adalah menggabungkan antara bisnis network marketing dan e-commerce ini menjadi satu ya, di satu platform sehingga menjadi model bisnis baru gitu ya. Nah, ini adalah solusi untuk bagi para pebisnis network marketing, Bapak Ibu. Ya. Ini adalah solusi bagi pebisnis network marketing, di mana seorang pelaku network marketing sering mengalami kendala, yaitu kendalanya apa? Kita tahu bahwa di network marketing itu tujuannya adalah membangun aset. Nah, tetapi setelah kita membangun aset 1, 2, sampai 3 tahun, aset ini telah terjadi, kemudian kita punya member ya, kita punya mitra lebih dari ribuan orang. Nah, kemudian ternyata yang ribuan orang ini tidak betul-betul menjadi aset ya, tidak betul-betul menjadi aset. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena yang kita harapkan dari mitra kita yang sudah bergabung di perusahaan tadi itu melakukan pembelanjaan ulang ya, ada repeat order di dalam produk tersebut gitu. Tapi kenyataannya rata-rata yang saya alami di dunia network marketing, member-member yang belanja ulang itu kurang dari 2%. Kurang dari 2%. Nah, kenapa seperti itu? Yang pertama adalah produk yang disediakan adalah produk-produk dari perusahaan itu sendiri, yang kita tahu harganya memang tidak sama dengan yang ada di pasaran. Kenapa? Karena memang produknya bagus, kita akui. Produk dari perusahaan network marketing itu bagus, ya,
maka dia punya harganya itu yang memang beda ya, dia unik, punya keunikan sendiri. Nah, kemudian yang kedua adalah produk-produk yang disediakan bukan kebutuhan harian. Nah, ini yang membuat kita sebagai pelaku network itu akhirnya tidak mendapatkan aset tadi, ya, aset digital tadi yang tidak maksimal. Ya, sehingga kemudian lama-lama si leadernya tersebut pindah ke perusahaan lain, ya, pindah ke perusahaan baru lain. Nah, ini adalah problem dari pebisnis network marketing. Kita coba untuk memfasilitasi supaya masalah-masalah tadi ini tidak timbul lagi di perusahaan network, ya. Pengertian umum tentang apa sih bisnis e-commerce? Nah, bisnis e-commerce tadi yang seperti saya sudah sebutkan di awal bahwa e-commerce itu adalah elektronik komersial, ya. Jadi pembelian yang dilakukan, ya, pembelian atau jual beli yang dilakukan, ya, ini di media elektronik, ya. Bapak Ibu mungkin sudah akrab dengan beberapa marketplace yang ada di Indonesia. Sekarang itu yang rating yang lagi tinggi itu Shopee, ya. Dimana Shopee itu dia dikunjungi 70 juta pengunjung per bulan, ya. Di kedua ada Tokopedia yang itu 60 juta per bulan. Sangat signifikan pengunjungnya. Nah, mungkin teman-teman dan Bapak Ibu juga tidak asing atau sudah sering melakukan jual beli di e-commerce ini. Nah, bagaimana dengan perusahaan network marketing? 5 tahun terakhir, ya, itu ada di acara TV di Mata Najwa bahwa urutan pekerjaan dengan bayaran tertinggi adalah distributor LM, ya, itu ada di acaranya. Tapi hari ini mungkin ini sudah berubah, ya, karena ada seorang YouTuber yang punya penghasilannya itu miliaran, ya, dalam 1 bulan. Tapi network marketing saat ini pertumbuhannya juga sangat pesat. Dimana kita tahu hampir setiap 3 atau 6 bulan itu selalu ada perusahaan network marketing yang baru dan selalu punya pasaran, ya, selalu hidup perusahaannya. Artinya apa? Artinya perusahaan network marketing adalah masih jadi solusi, ya, untuk kita dan teman-teman semua ini mendapatkan penghasilan secara signifikan. Dan yang kita harapkan dari perusahaan network marketing ini adalah kita bisa betul mendapatkan passive income tadi, karena tujuan dari perusahaan network marketing ini adalah membangun aset, ya. Jadi terlepas dari berita-berita yang tidak menyenangkan, ya, di dunia network marketing ini, kita harus akui bahwa banyak orang-orang, ya, terutama di Indonesia ini yang tadinya orangnya biasa-biasa saja, kemudian bisa menjadi bisa jadi sosok yang luar biasa karena bergabung di perusahaan network marketing, ya. Karena di perusahaan network marketing itu, Bapak Ibu, ya, teman-teman, bukan cuman diajarkan bagaimana cara mencari uang, ya, tetapi juga diajarkan bagaimana yang paling penting itu adalah pengembangan diri, ya. Kemudian sikap mental, ya. Kemudian setelah itu barulah teknis yang diajarkan. Jadi yang paling terpenting dalam membangun sebuah bisnis adalah sikap mentalnya dulu, mindsetnya dulu. Karena bisnis apapun yang teman-teman dan Bapak Ibu kerjakan, kalau mindsetnya salah, ya, bisa jadi bisnis Bapak Ibu tidak akan besar, gitu, ya. Jadi yang pertama adalah mindset dulu, ya, sikap mental kita. Sikap mental kita memang menjadi seorang pebisnis. Kita dihadapkan dengan kondisi yang sekarang, ya, mau tidak mau kita harus menerima kenyataan ini. Jadi dari bulan Januari 2020 itu ada virus, ya, pandemi yang masuk ke negara kita, dan itu juga mempengaruhi dari sektor bisnis, ya, dimana kemudian di bulan Maret pemerintah memberlakukan PSBB, ya, bahkan sampai lockdown, ya, sementara waktu. Sekarang ini dunia, ya, bahkan dunia sudah mulai bergeser, ya.
bergesernya ke arah mana? Ke arah digital. Dulu kita mungkin bekerja harus berangkat ke kantor, ya. Yang guru-guru mengajar berangkat ke sekolah, ya. Kemudian semua aktivitas ekonomi itu dikerjakan di luar rumah. Nah sekarang kita belajar bagaimana aktivitas itu kita pindahkan di dalam rumah, ya, yaitu work from home. Kita juga sadar bahwa beberapa bisnis, ya, dan beberapa sektor usaha itu mengalami penurunan yang sangat signifikan. Di masa pandemi ini, perusahaan-perusahaan seperti travel agent, kemudian pariwisata, ya, penerbangan itu mendapat pukulan yang sangat berat. Nah kemudian haruslah dicari langkah-langkah yang sesuai dengan keadaan sekarang, ya. Dan hari ini pun, ya, teman-teman, Bapak Ibu, di Jakarta itu masih diberlakukan PSBB. Nah, mungkin di daerah-daerah kita tempat tinggal juga sama, ya. Melarang orang berkerumun, kemudian memakai masker, sampai ada denda dan lain-lain. Dan ini berdampak semua ke sektor bisnis, ya. Nah, ada statement yang menarik dari Bu Sri Mulyani ini selaku Menteri Ekonomi, ya. Apa kata beliau? Bahwa beliau menyatakan bahwa hanya aktivitas, ya, ekonomi digital yang bisa bertahan di pandemi. Artinya Bapak Ibu dan teman-teman, kita juga selaku bisnis mengikuti tren, ya. Jika kita berbisnis, maka bisnis kita juga harus berbasis digital. Minimal bisnis kita ada di internet, gitu ya. Nah, kemudian bagaimana tantangan bisnis network marketing di era sekarang, ya? Yang kita tahu namanya bisnis network marketing itu, ya, menjalankannya secara direct selling, ya, ketemu langsung. Ya, saya datang ke rumah Bapak Ibu, kemudian menawarkan konsep dari sebuah network atau menawarkan produk dari network tersebut. Sekarang itu kecil kemungkinannya, ya, bisa kita lakukan. Karena apa? Karena orang-orang sekarang itu dilarang untuk berkerumun. Kemudian juga ada larangan dari pemerintah. Nah inilah yang menyebabkan kita selaku pebisnis network ini kemudian mencari solusi yang terbaik bagaimana cara bisnis networknya jalan dengan sentuhan-sentuhan digital, ya. Dan kita tidak memungkiri, kita juga tidak bisa menghilangkan sentuhan langsung, karena kelebihan di perusahaan network marketing adalah high touch, ya. High touch itu butuh ketemu, jadi sentuhan langsung, itu pembinaan secara langsung. Nah ini namanya high touch. Nah, tetapi sekarang kita harus belajar juga bagaimana perusahaan network marketing ini juga bisa dilakukan dengan high tech. Nah, artinya menggunakan teknologi yang ada, ya, teknologi yang sudah tersedia dan mengikuti perkembangan zaman, gitu ya. Nah, jadi itu teman-teman dan Bapak Ibu semua yang bisa saya sampaikan, dan kita akan ketemu di hari kedua, ya. Dan kita ketemu nanti di sesi yang kedua, ya. Bagaimana kita sebagai seorang pebisnis, ya, pebisnis apapun Bapak Ibu dan teman-teman bisa bertahan di era digital atau di era bisnis 4.0. Dari saya tunggu komentar yang baik dan saya ucapkan terima kasih, salam sukses.